Regu tim pencaksilat Indonesia memang bergelimang emas di SEA Games 2023 Kamboja. Tapi, ada cerita tak mengenakan mengiringi kesuksesan itu. Seperti diketahui, pesilat-pesilat Indonesia berhasil meraup 9 medali emas pada penyelenggaraan multi-event SEA Games yang berlangsung di Kroi Chang Phar Convention Center, Kamboja, 6-10 Mei. Namun, dua atletnya Safira Dwi Meilani dan Bayu Lesmana mengalami cerita pahit. Pertama adalah Safira yang nyaris gagal mendapat emas. Ini dikarenakan wasit menghentikan pertandingan pada saat dirinya unggul melawan pesilat Vietnam Nguyen Hoang Hong An. Di kategori tanding putri kelas B, 50-55 kg. Rabu, 10/5. Safira yang sudah berjuang luar biasa sejak babak pertama diperlakukan tak adil oleh wasit tanpa alasan yang jelas. Ketika unggul jauh dalam perolehan poin. Saat bertanding itu sebenarnya Safira sudah sakit. Bahunya lepas, dislokasi. Tapi karena dia berjuang luar biasa. Dari babak pertama, kedua, ketiga, dia menang poin. Ungkap pelatih pencaksilat Indro Catur Haryono di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023. Saat babak ketiga dan waktu tinggal 18 detik. Posisi poin 61 untuk Safira, 43 untuk lawan. Tiba-tiba ada kejadian wasit menyatakan Safira dianggap tidak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya wasit mengeluarkan jari telunjuk 3. Itu dianggap pertandingan selesai. Sebagai pelatih saya protes, tapi tak ditanggapi. Akhirnya kami mengajukan protes resmi. Manajer mengambil blanko. Dan setelah itu Safira dimenangkan. Indro menjelaskan Safira layak menang karena memang tidak ada alasan untuk menyanggahnya. Safira masih bisa melawan. Poinnya juga tinggi. Pukulannya meskipun sakit tapi masih bisa dilakukan. Akhirnya protes yang tadinya dimenangkan. Dan protes berlanjut. Tiba-tiba ada bantingan dari Vietnam. Tambah ribut lagi, ujarnya. Akhirnya karena ini hasilnya maksimal kami terima. Cuma ada catatan untuk kita karena untuk kali pertama ada medali emas bersama. Berbeda dengan kasus Safira, kasus Bayu merupakan kesepakatan antara peserta negara dengan tuan rumah. Sejatinya, kelas U45 tidak bisa dipertandingkan karena kuota minimalnya kurang. Hanya 3 negara yaitu Indonesia, Kamboja, dan Singapura, yang hadir dari kuota minimal 4. Pilihannya kalau dipertandingkan itu tadi tambah peserta 1 dengan kesepakatan pesertanya dari Malaysia. Sehingga waktu diundi, Bayu bertemu pesilat Singapura Dani Andika bin Razali. Malaysia bertemu Kamboja. Indro mengungkapkan. Lalu Kamboja menang. Kita menang. Tapi kita juga memikirkan awalnya pencaksilat tidak dipertandingkan di Kamboja karena dinilai tak berkembang. Kemudian, ketum kita melobi ke sana supaya pencaksilat dipertandingkan. Sehingga ada kesepakatan antara negara peserta bahwa bisa dipertandingkan. Tapi tuan rumah harus bisa dapat medali. Itu yang membuat teman-teman negara peserta menerima ketika untuk kelas Bayu yang menang Kamboja. Indro mempertegas. Meski begitu, permasalahan Bayu sudah rampung sehingga meminta seluruh pihak untuk tidak membahasnya lagi. Sudah clear, Bayu juga tak masalah. Jadi tak perlu masalah Bayu dibesarkan lagi. Jangan sampai masalah ini membuat pencapaian pencaksilat yang besar tertutup. Karena untuk meraih 9 emas itu luar biasa. Indro mempertegas. Terima kasih sudah menonton video kami.